Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan membahas tentang trigonometri kelas 10 bagian 17 yang berjudul hubungan antara identitas trigonometri dasar dengan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut semua kuadran. Kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, hubungan identitas trigonometri dasar dengan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut semua kuadran. Yang pertama, karena sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka sin alfa sama dengan plus atau minus akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Nah, nilai sin alfa menjadi positif akar 1 min cos kuadrat alfa untuk sudut alfa pada kuadran 1 atau 2. Dan nilai sin alfa sama dengan negatif akar dari 1 min cos kuadrat alfa untuk sudut alfa pada kuadran 3 atau 4. Kemudian, nilai cos alfa adalah plus atau minus akar dari 1 min sin kuadrat alfa. Nah, nilai cos alfa menjadi positif akar dari 1 min sin kuadrat alfa untuk sudut alfa pada kuadran 1 atau 4. Kemudian, cos alfa menjadi minus akar dari 1 min sin kuadrat alfa untuk alfa pada kuadran 2 atau 3. Ingat, pada judul video saya yang membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut semua kuadran, kita mengingat bahwa sin alfa ini bernilai positif untuk kuadran 1, untuk alfa pada kuadran 1 atau kuadran 2. Oke, kemudian nilai sin alfa akan bernilai negatif untuk alfa pada kuadran 3 atau 4. Nah, dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan menggunakan dasar teori tersebut, yaitu teori yang ada pada video sudut-sudut di semua kuadran. Nanti linknya akan saya berikan di bawah untuk menemukan hubungan antara identitas trigonometri dasar dengan perbandingannya. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa 1 tambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, maka nilai dari tangen alfa ini punya dua kemungkinan nilai. Yang pertama bisa menjadi positif akar dari sekan kuadrat alfa min 1 untuk alfa pada kuadran 1 atau 3. Dan nilai tangen alfa menjadi minus sekan kuadrat alfa min 1 untuk alfa pada kuadran 2 atau 4. Oke. Kemudian nilai sekan alfa itu bisa plus atau minus akar dari 1 tambah tangen kuadrat alfa. Nah, nilai sekan alfa bernilai positif akar dari 1 tambah tangen kuadrat alfa kalau alfanya pada sudut pada kuadran 1 atau kuadran 4. Kemudian nilai sekan alfa menjadi negatif akar dari 1 tambah tangen kuadrat alfa kalau alfanya sudut pada kuadran 2 atau 3. Nah, oke. Nah, nanti saya ulangi lagi, nanti untuk link video tentang perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, kemudian yang ketiga, kita juga mengetahui bahwa 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Maka kotangen alfanya akan bernilai plus atau minus akar dari kosekan kuadrat alfa min 1. Nilai kotangen alfa menjadi positif akar kosekan kuadrat alfa min 1 untuk alfa pada kuadran 1 atau 3. Nilai kotangen alfa menjadi negatif akar dari kosekan kuadrat alfa min 1 untuk sudut alfa pada kuadran 2 atau 4. Sedangkan nilai kosekan alfa akan sama dengan plus atau minus akar dari 1 tambah kotangen kuadrat alfa. Kosekan alfa
penilai positif akar dari 1 tambah kotangan kuadrat alfa untuk sudut alfa pada kuadran 1 atau 2. Kemudian, nilai kosekan alfa sama dengan negatif akar dari 1 tambah kotangan kuadrat alfa untuk sudut alfa pada kuadran 3 atau 4. Nah, untuk memahaminya, sebelum saya masuk dalam contoh soal, perhatikan bahwa di sini nilai kotangan alfa, oke, untuk alfa pada kuadran 1 atau 2 misalnya, itu hanya berbeda tanda. Oke, plus pada kuadran 1, kemudian minus pada kuadran 2. Demikian juga jika alfanya itu sudut pada kuadran 3 atau 4, kotangan alfa hanya berbeda tanda dengan alfa sudut pada kuadran 4. Oke, nah sekarang perhatikan, demikian juga untuk yang nomor 1, 2, oke, ini hanya berbeda tanda. Di sini plus, nah di sininya minus. Oke, ini plus, ini minus. Kemudian pada nomor 2 pun juga sama, ini plus, ini minus. Ini plus, ini juga minus. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soal. Jika sin alfa sama dengan 1/10, maka tentukan nilai dari tangen alfa. Oke. Nah, kita akan jawab. Pertama, sin alfa ini kan sama dengan 1/10. 1/10 bilangan yang positif. Nah, artinya ini ada dua kemungkinan nilai. Alfa pada kuadran 1, saya singkat dengan K1, atau alfa pada kuadran 2. Ingat bahwa nilai sin alfa bernilai positif untuk alfa pada kuadran 1 atau alfa pada kuadran 2. Sedangkan nilai tangen alfa di kuadran 1 akan bernilai positif, sedangkan pada kuadran 2 akan bernilai negatif. Nah, tapi kita cukup menentukan satu kuadrannya saja. Oke. Maka menjadi begini. Poin kedua, kita ingat bahwa pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tangen alfa ini kan merupakan perbandingan antara nilai sin alfa dengan cos alfa. Nah, untuk menentukan nilai dari tangen alfanya, kita butuh mencari nilai dari cos alfanya dulu. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini kan sama dengan 1. Oke, nah sekarang ini untuk kuadran pertama saja dulu. Oke, nanti kuadran yang kedua hanya berbeda tanda dengan kuadran pertama. Nah, maka nilai cos alfanya itu adalah plus atau minus akar dari 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga untuk kuadran 1, maka cos alfanya adalah akar dari 1 min sin kuadrat alfa. Oke, ini untuk kuadran 1 ya. Ini untuk kuadran 1. Nah, sehingga ini menjadi akar dari 1 min 1/10 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 1 min 1/100. Kalau kita samakan penyebutnya, maka menjadi 100 dikurang 1/100 atau sama dengan akar dari 99/100. Nah, atau sama dengan 3 akar 11/10. Oke, ini untuk alfa pada kuadran pertama. Sedangkan nilai tangen alfanya itu menjadi, tangen alfa merupakan perbandingan antara sin alfa dengan cos alfa. Maka sama dengan 1/10 banding 3 akar 11/10. Sehingga tangen alfa pada kuadran 1 ini sama dengan, kita coret 10-nya, maka menjadi 1/3 akar 11. Kita rasionalkan penyebutnya, maka sama dengan akar 11/33. Ini alfa pada kuadran 1. Lalu bagaimana untuk yang kuadran 2? Oke, kuadran 2
hanya berbeda tanda dengan kuadran 1, maka menjadi sebagai berikut. Alfa pada kuadran 2 akan menjadi tangen alfa itu sama dengan negatif akar 11/33. Oke, ini berbeda tanda. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1. Jadi pada prinsipnya, Anda bisa menentukan satu nilai pada satu kuadran dulu. Nilai yang lain tentukan dengan negatif dari kuadran yang pertama Anda cari. Oke, nah juga gunakan identitas trigonometri yang dibahas pada pembahasan slide sebelumnya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, sekarang, jika tangen alfa sama dengan akar 5, maka tentukan nilai dari sin alfa tambah 7. Tentukan nilai dari 5 kali sin alfa tambah 7 kali cos alfa. Oke. Nah, untuk menentukannya, kita perlu menentukan nilai dari sekan alfanya dulu. Oke. Jadi begini. Kita jawab. Pertama perhatikan. Tangen alfa ini kan sama dengan akar 5 positif. Nah, tangen alfa bernilai positif ini untuk alfa pada kuadran 1 atau alfa pada kuadran 3. Nah, karena hanya berbeda tanda, maka kita cukup menentukan nilai pada satu kuadran dulu. Di sini saya ambil contoh adalah untuk alfa pada kuadran 3 misalnya. Nah, sedangkan nilai sekan alfa, oke. Sedangkan nilai sekan alfa akan menilai negatif untuk alfa pada kuadran 3. Maka dari rumus identitas kita punya 1 tambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, maka sekan alfa itu sama dengan negatif akar dari 1 tambah tangen kuadrat alfa. Ingat, alfa pada kuadran 3. Oke. Nah, sehingga sekan alfa ini sama dengan negatif akar dari 1 tambah akar 5 kuadrat yang sama dengan negatif akar 6. Karena sekan alfa sama dengan negatif akar 6, maka nilai dari cos alfanya adalah kebalikan dari sekan alfa, yaitu cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Maka sama dengan 1 per negatif akar 6. Sehingga sama dengan negatif, kita rasionalkan penyebutnya, akar 6 per 6. Nilai cos alfa pada kuadran 3 adalah negatif akar 6 per 6. Lalu gimana untuk nilai sinnya? Oke. Dari identitas trigonometri dasar, kita mengetahui bahwa tangen alfa itu kan sama dengan sin alfa bagi cos alfa. Nah, maka nilai sin alfa itu adalah perkalian antara tangen alfa dengan cos alfa. Maka menjadi tangen alfa adalah akar 5, sedangkan nilai dari cos alfanya adalah negatif akar 6 per 6. Yang sama dengan negatif akar 30 per 6. Nah, sekarang kita bersiap menentukan nilai dari 5 kali sin alfa tambah 7 kali cos alfa untuk alfa pada kuadran 3. Oke. Maka menjadi 5 kali sin alfa tambah 7 kali cos alfa ini sama dengan 5
Sin alfanya adalah minus akar 30/6. Ditambah 7, cos alfanya adalah minus akar 6/6. Minus akar 6/6. Yang sama dengan negatif 5 akar 30, penyebutnya ini sudah sama, dikurang 7 akar 6/6. Yang sama dengan negatif dari 5 akar 30 tambah 7 akar 6/6. Nah, ingat, ini alfa pada kuadran 3. Nah, untuk alfa yang pada kuadran 1, maka menjadi sebagai berikut. Untuk alfa pada kuadran 1. Maka nilai dari 5 sin alfa ditambah 7 kali cos alfa itu sama dengan 5 kali akar 30/6 tambah 7 akar 6/6. Sehingga sama dengan 5 akar 30 tambah 7 akar 6/6. Ingat, hanya berbeda tanda. Di sini negatif pada kuadran 3, pada negatif untuk alfa pada kuadran 3, positif untuk alfa pada kuadran 1. Oke? Nah, berikutnya adalah contoh yang terakhir supaya Anda lebih paham lagi. Oke? Nah, sekarang bagaimana jika cos alfanya adalah negatif 2/5? Oke, kita analisis dulu. Kita jawab. Cos alfa ini kan sama dengan negatif 2/5. Cos alfa sama dengan negatif 2/5 atau negatif. Nah, ini untuk alfa pada kuadran kedua atau ini untuk alfa pada kuadran 2 atau alfa pada kuadran yang ketiga. Oke. Nah, di sini saya ambil contoh. Di sini saya akan menjawab atau contoh untuk alfa yang pada kuadran 3. Nah, sekarang alfa pada kuadran 3. Nah, kita punya soal nilai dari 10 tangen alfa min 3 kosekan alfa. Ingat bahwa tangen alfa pada kuadran 3 ini bernilai positif. Sedangkan kosekan alfanya bernilai negatif. Maka untuk menentukan nilai dari tangen alfanya, kita perlu mencari nilai dari sekan alfanya dulu. Nah, sekarang karena cos alfa sama dengan min 2/5, maka sekan alfa kan kebalikan dari cos alfa, maka menjadi 1 per cos alfa. Sehingga sama dengan 1 per dalam kurung min 2/5. Atau sama dengan min 5/2. Sekan alfanya sudah dapat, maka nilai dari tangen alfanya adalah ini sama dengan akar dari sekan kuadrat alfa min 1. Ingat pada alfa pada kuadran 3, tangen alfanya adalah positif. Sehingga menjadi sebagai berikut. Maka sama dengan akar min 5/2 kuadrat min 1 sama dengan akar 25/4 dikurangi dengan 1. Yang sama dengan, ini saya langsung, akar 21/4 atau sama dengan akar 21/2. Nah, ini tangen alfa untuk alfa pada kuadran 3. Kemudian
Nilai dari kosekan alfanya tentukan sebagai berikut. Nah, kita mengetahui bahwa tangen alfa ini kan sama dengan sin alfa per cos alfa. Mengingat bahwa kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa, maka kita bisa pindahkan sin alfanya ke sebelah kiri, sedangkan tangan alfanya kita bisa pindahkan ke sebelah kanan. Atau bahasa ilmiahnya adalah kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan 1/sin alfa kali 1 per tangen alfa. Maka menjadi sebagai berikut. 1/sin alfa ini sama dengan 1/cos alfa kali tangen alfa. 1/sin alfa ini kan sama dengan kosekan alfa. Sedangkan 1/cos alfa ini kan adalah sekan alfa. Maka menjadi sekan alfa dibagi dengan tangen alfa. Nah, maka menjadi sebagai berikut. Sama dengan sekan alfa adalah min 5/2. Min 5/2 dibagi dengan akar 21/2. Kita coret 2-nya, maka menjadi min 5 per akar 21. Kita rasionalkan penyebutnya, maka menjadi min 5 akar 21/21. Inilah nilai dari kosekan alfa untuk alfa pada kuadran 3. Nah, sekarang kita bersiap untuk menentukan nilai dari 10 tangen alfa min 3 kosekan alfa untuk alfa pada kuadran 3. 10 tangen alfa dikurangi dengan 3 kosekan alfa, ini sama dengan 10 kali akar 21/2 dikurangi dengan 3 kali min 5 akar 21/2. Oke, ini akar 21. Nah, 5 akar 21/21. Saya tadi, ini kita coret 10 dengan 2 menjadi 5, 3 dengan 21 menjadi 7. Maka sama dengan 5 akar 21 ditambah 5 akar 21/7. Kemudian kita samakan penyebutnya, maka menjadi 35 akar 21 tambah 5 akar 21/7. Yang sama dengan 40 akar 21/7. Inilah nilai dari 10 tangen alfa min 3 kosekan alfa untuk alfa pada kuadran 3. Nah, sekarang bagaimana untuk yang kuadran 2? Oke, ingat kuadran 2 hanya berbeda tanda dengan kuadran 3. Maka nilai dari 10 tangen alfa dikurangi dengan 3 kosekan alfa untuk alfa pada kuadran 2. Jadi sebagai berikut, ini sama dengan min 40 akar 21/7. Oke, nah prinsipnya adalah antara masing-masing kuadran itu hanya berbeda tanda dengan perbandingan trigonometri yang lain. Sebagai contoh, sin alfa bernilai positif pada kuadran 1 dan negatif pada kuadran 3. Atau sin alfa bernilai positif pada kuadran 2 atau menjadi negatif untuk alfa pada kuadran 4. Dan seterusnya. Oke. Nah, demikianlah pembahasan untuk hubungan antara identitas trigonometri dasar dengan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan boleh Anda sebarkan ke semuanya, ke teman-teman Anda yang lain. Saya Widyatno Kurniadi, terima kasih, dan sehat selalu untuk Anda semua.